Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman. Tergantung dari kapan teman-teman membuka YouTube ini. Hari ini kita akan berbicara tentang satu topik tentang bahan materi kita, katekesi kita, yaitu tentang patung bagi orang Katolik. Nah, saya mulai dengan satu pertanyaan: apakah orang Katolik menyembah patung? Ya, topik ini akan kita bahas menjadi 5 bagian. Yang pertama nanti ada pengantar. Kemudian ada patung yang biasa, patung apa saja yang biasa ada di dalam gereja Katolik. Kemudian yang ketiga, apakah orang-orang Katolik menyembah patung? Kemudian yang keempat, tradisi Alkitab, apa yang dikatakan tentang Alkitab tentang patung ini. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kita awali dengan satu pengantar. Teman-teman pasti kalau ke gereja Katolik mungkin bertanya atau pasti bertanya bahwa mengapa banyak patung di dalam gereja atau patung siapa saja yang ada di dalam gereja. Bahkan melihat kadang-kadang orang-orang berdoa di bawah patung. Mengapa orang-orang itu berdoa di bawah patung? Kan gitu. Pasti teman-teman pernah melihat itu. Kemudian yang kedua, banyak patung ditemukan di dalam gereja. Nah, di sudut kiri ada, di sudut kanan ada, di depan gereja ada, kemudian di bawah juga ada. Di mana-mana ada patung. Patung siapa saja kah itu? Nah, mungkin teman-teman bertanya tentang itu. Kemudian yang ketiga adalah setiap gereja Katolik pasti dihiasi dengan patung. Nah, kemanapun teman-teman ke dalam gereja Katolik pasti melihat ada patung. Lah, kenapa ya? Kan begitu, berbeda dengan gereja Kristen Protestan atau gereja yang lain misalnya. Pasti pertanyaan-pertanyaan ini atau kondisi ini pernah muncul di dalam benak teman-teman. Nah, patung siapa saja yang biasa ada di dalam gereja? Yang pertama adalah patung hati kudus Yesus yang Maha Kudus. Kemudian biasa juga ada patung keluarga kudus Nazaret yang terdiri dari Yosef, Maria, dan Yesus. Kemudian patung Maria Bunda Allah, patung Maria juga biasanya ada di dalam gereja, bahkan di luar gereja juga dibuat guanya bersama dengan patungnya. Dan menjadi biasa juga di beberapa gereja muncul juga ada patung orang kudus, ya. Biasanya patung orang kudusnya minimalnya biasanya adalah nama atau pelindung dari gereja atau paroki itu. Misalnya di Santa Maria Immaculata, maka ada patung Santa Maria Immaculata. Karena itu ya, itu maksudnya patung orang kudus yang dibuat. Kalau di gereja lain misalnya di Grogol misalnya. Grogol itu adalah Santo Kristoforus, maka mereka membuat patung Santo Kristoforus. Nah, begitu. Nah, patung inilah yang biasa yang kita temukan di dalam gereja. Kadang-kadang ada juga patung malaikat misalnya di pintu masuk di tempat air suci misalnya, biasanya ada juga itu. Nah, tapi patung yang biasa di depan, samping altar kiri sebelah kanan misalnya ada Maria, ada hati kudus Yesus, ada patung keluarga kudus Nazaret. Ini menjadi hal sangat biasa. Oke. Kalau kita lihat secara lebih luas di Santo Petrus atau di Basilika Vatikan sana misalnya, Basilika Santo Petrus yang di Vatikan di Roma misalnya, itu di pelataran itu malah dikelilingi dengan banyak patung-patung orang kudus kan gitu. Nah, itu adalah patung-patung yang biasa di dalam gereja Katolik. Kemudian, lalu apakah memang benar orang menyembah patung? Orang Katolik menyembah patung? Teman-teman yang berbeda agama dengan kita mungkin menjawab iya karena mereka melihat banyak patung di dalam gereja kita. Nah, tetapi harusnya kita bisa menjawab tidak, begitu. Nah, atau barangkali karena teman-teman masih dalam proses belajar tentang iman akan Katolik masih ragu-ragu. Nggak tahu saya juga nggak kenal itu patung-patung kan begitu. Mungkin teman-teman. Maka hari ini kita pastikan bahwa teman-teman sudah berani menjawab tidak terhadap bukan menyembah patung itu, gitu ya. Kemudian, orang Katolik. Lalu apakah memang orang Katolik menyembah patung? Sebenarnya tidak menyembah patung. Karena kita analogikan sederhana sebentar, bukan analogikan, kita bahasakan sederhana. Karena orang yang berdoa di depan patung belum tentu dikatakan menyembah. Ya. Menyembah itu bagaimana sih? Ya, kan begitu. Belum tentu menyembah, kan begitu. Nah, jadi ngapain kan begitu? Jadi ngapain sebenarnya? Nah, kita pertama-tama melihat dari tradisi Alkitab. Dari kitab Perjanjian Lama, sebenarnya tentang patung itu sudah ada.
Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat patung malaikat di atas tabut perjanjian di kitab Keluaran 25. Atau di kitab 1 Raja-Raja, ketika Salomo membangun bait Allah, Tuhan memerintahkan supaya di bait Allah itu ditempatkan patung kerub. Dindingnya dihiasi dengan pohon kurma dan bunga yang mengembang. Jadi dalam tradisi Alkitab, terutama Perjanjian Lama, ini tentang patung sudah ada. Ya, jadi tidak ada, bukan muncul tiba-tiba begitu ya. Tetapi, nah yang perlu dilandasi, jangan membuat patung itu sebagai Tuhan. Nah, dalam tradisi Perjanjian Lama, umat Israel juga menyalahartikan tentang patung ini. Di kitab Bilangan misalnya, Allah memerintahkan Musa membuat patung ular supaya mereka tidak dipagut oleh ular tedung. Ya, ini adalah di kitab Bilangan. Tetapi kemudian umat Israel itu menyalahartikan patung itu. Umat Israel kemudian melihat patung ular itu sebagai Tuhan, sehingga patung itu dihancurkan oleh Raja Hizkia. Mereka melihat patung ular itu sebagai Tuhan, menggantikan Tuhan menjadi patung ular itu. Itu salah kaprah. Maka Raja Hizkia waktu itu menghancurkannya. Begitu juga dengan kita sekarang, jangan menganggap patung itu menjadi Tuhan kita, bukan ya. Nah, jadi apa sebenarnya kesimpulannya, apa sebenarnya intinya? Nah, yang pertama teman-teman, patung dan gambar itu baik sejauh tidak disembah sebagai Tuhan. Jangan menyembah patung-patung itu sebagai Tuhan. Itu menjadi hal yang salah. Kemudian yang di dalam sebenarnya dibuat di dalam gereja adalah patung-patung berhala, karena patung berhala biasanya disembah seperti Tuhan. Nah, contohnya pohon besar misalnya kan begitu. Nah, hal-hal seperti itu menjadi penyembahan berhala nanti. Kemudian gambar dan patung hanya sebagai sarana untuk membantu orang Katolik konsentrasi dalam doa dan permenungannya. Kemudian gambar dan patung bisa menunjukkan kepada kita keagungan Tuhan dan kuasa rahmat-Nya pada orang-orang kudus yang sering sulit diucapkan dengan kata-kata. Mau dikatakan apa teman-teman? Bahwa di dalam gereja Katolik, patung-patung itu hanya sebagai sarana atau cara untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebagai contoh, kita berdoa bersama Bunda Maria. Nah, kita berdoa kepada Yesus lah, Yesus yang tersalib kan begitu. Ketika kita melihat patung Yesus yang disalib di depan, maka kita lebih bisa berkonsentrasi. Oh begitu ya dulu Yesus disalibkan, kan begitu ya. Oh begitu ya Yesus dulu. Atau ketika kita berdoa di depan gua Maria, oh begitu ya dulu Maria menampakkan diri kita. Jadi kita lebih bisa berkonsentrasi ketika melihat ada bantuan itu. Nah, ada patung itu daripada sama sekali kita hanya Yesus saya disalibkan kan begitu. Tetapi saya tidak tahu bagaimana orang ini disalibkan, hanya salibnya aja yang ada kan begitu. Jadi sebenarnya patung ini hanya sebagai sarana begitu ya. Tapi jangan dijadikan sebagai Tuhan begitu. Analogi sederhana begini, ketika kita berjauhan dengan keluarga dekat kita atau ayah ibu kita dan kita mau mengingatnya, kita membayang-bayangkan sulit gitu. Tetapi ketika ada orang yang memberikan fotonya kepada kita, oh begini ini ya wajah mama, oh ini ya papa saya. Kita akan lebih bisa berkonsentrasi mengingat mereka begitu. Itu sederhananya. Nah, di dalam katekisme gereja Katolik juga sudah dibahas tentang ini. Siapa yang menghormati gambar, maka ia menghormati pribadi yang ada di gambar tersebut. Contohnya sebagai patung tadi. Maka jelaslah bahwa patung yang ada di gambar itu hanya untuk membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi bukan yang lain. Oke teman-teman, jangan menyembah patung sebagai Tuhan, tetapi boleh itu sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke, semoga pertanyaan-pertanyaan orang lain tentang patung ini bisa membantu teman-teman. Terima kasih.